Orang itu jangan diukur dengan penggaris orang lain. Orang tuh beda-beda. Tapi kita harus bertakwa kepada Allah semampu kita masing-masing. Nah seringkali kita selama ini itu dinilai dengan penggaris orang, dengan kemampuan orang. Akhirnya itu menjadi pola yang tidak sehat pada diri kita. Akhirnya kita gampang minder, gampang hasad, gampang semua penyakit hati ngumpul di kita. Itulah pentingnya kita belajar agama. Itu pentingnya belajar tauhid, pentingnya belajar iman, pentingnya belajar konsep yang benar. Jadi hidup tuh enak gitu loh. Kita tuh nggak harus jadi orang lain. Kita cuman cukup jadi hamba Rabbul Alamin dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Gitu. Itu aja. Itu penting. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi nggak usah berkecil hati. Pertanyaan Allah di akhirat beda. Justru bisa jadi, sekali lagi, dan sangat besar kemungkinan, sekali lagi, teman-teman tuh ini jauh lebih mudah pertanyaannya dibanding kita-kita. Karena sekali lagi, lihat, teman tuli, secara umum ya, teman-teman tuli itu, Allah nggak kasih pendengaran. Dan kalau Allah nggak kasih pendengaran, biasanya bisa bicara apa tidak? Ya Allah, udah unggul 2-0 di hari kiamat dari kita. Padahal yang paling bikin banyak masuk neraka apa? Lisan, kemaluan, lisan, ya Allah. Lisan. Dengan lisan. Oke, mungkin ada bahasa isyarat, kan itu juga apa namanya, itu pengganti lisan. Dihisap nggak? Dihisap. Tapi kan ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Di antaranya ruang lingkup terbatas, beda dengan lisan. Ruang lingkupnya jauh lebih luas. Dan lain-lain. Apakah itu bukan keuntungan? Bayangin gak sih gimana kita pertanggungjawabkan lisan kita di hari kiamat? Apa yang kita omongin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Hadirin, sekali lagi, jadilah ahli akhirat, jangan jadi ahli dunia. Yang bikin berantakan ini kita jadi ahli dunia, itu jadi masalah. Dan ini bukan bicarakan pihak lain, ini bicarakan diri sendiri. Kalau kita, baik yang bicara maupun mendengarkan, akhirnya mentok-mentok jadi ahli dunia lagi, berantakan hidup kita. Tapi kalau kita jadi ahli akhirat, bisa jadi teman-teman tuli merasa bersyukur, bukan sabar lagi, bersyukur. Karena pada saat di hari yang paling mencekam, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari tidak ada manfaatnya harta dan keturunan, di hari ketika matahari hanya 1 mil di atas kita, di hari di mana kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang, uratan, hufatan, gurlan, buhma, kata Nabi SAW. Dalam kondisi telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak dikhitan, tidak bawa bekal, dan matahari 1 mil, di saat kita harus mempertanggungjawabkan semua lisan kita, mereka tidak. Di saat kita harus pertanggungjawabkan apa saja yang kita dengar, mereka tidak. Itu kurang untuk apa? Jadi hadirin Allah muliakan. Semua plus minus hadirin. Semua plus minus. Dan yang kita jangan minta jadi tuli juga hadirin. Jangan minta ujian. Jangan minta ujian. Minta keselamatan, kata Allah. Makanya kita diajarkan minta al-afwa wal-afiyah. Makanya pagi petang kita minta apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal-afiyah. Fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu Pak. Minta diampuni, minta selamat dan afiat itu. Dan minta ujian.
La tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap ketemu sama musuh. Was'alullah al-afiyah. Minta selamat kata Nabi SAW. Jangan minta ujian. Jangan pernah minta ujian. Minta selamat. Minta selamat. Itu yang bisa mendengar, bisa bicara. Teman-teman tuli, ingat hikmah yang Allah kasih. Mereka atau teman-teman unggul 2-0. Allah, mereka nggak dengar gibah, nggak dengar fitnah, gitu loh. Nggak dengar macam-macam, nggak dengar hal-hal yang haram. Lalu di sisi lain, adapun ilmu dan akses kebaikan, Allah hanya minta sesuai dengan kemampuan dan akses. Kan enak hadirin. Yang buruk-buruk dari pendengaran nggak dengar. Adapun yang baik-baik nggak diminta 100%. Hanya diminta sesuai yang mampu saja mampu diserap dan mampu dipahami. Itu luar biasa. Itu poin. Itu poin besar hadirin. Enak subhanallah. Salah satu dari beliau-beliau itu jamaah sekalian itu menghafal Al-Fatihah. Antum menghafal Al-Fatihah berapa lama? Hah? Berapa? Al-Fatihah. Dulu waktu kecil. Pernah kecil nggak hadirin? Langsung gede. Salah satu dari beliau-beliau itu, biar kita ngerti ya, biar kita ngerti bagaimana arah perbedaan hisab kita dengan mereka di hari kiamat. Di antara mereka menghafal Al-Fatihah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Itu jungkir balik hadirin. Sedangkan kita menghafal Al-Fatihah hanya hitungan jam. Atau 1-2 hari lah dulu. Jadi perjuangan kita dengan mereka itu jaraknya itu bisa 300-an hari. Sesuatu yang dengan mudah kita hafal dan kuasai dalam 1 hari. Mereka butuh waktu 1 tahun. Pikirkan bagaimana gap hisab di hari kiamat kelak. Itu poinnya. Jadi jangan kesian-kesian sama mereka. Mereka nggak pantas dikesiani. Kita yang harus mikir. Gitu lah. Kan Allah tanya, oke, Anda bisa hafal cepat. Kok nggak ada yang hafal? Kok kulhu terus? Kan itu. Ada saudara-saudara Anda butuh waktu 1 tahun. Al-Fatihah 1 tahun hadirin. Waktu beliau setoran ke saya, itu seneng, Masya Allah, bahagia. Kita yang malu jamaah. Kita ya malu. Bisa 1 tahun itu. Hidup kita dipakai buat apa selama ini? Umur kita pakai buat apa selama ini? Waktu kita pakai buat apa selama ini? Gak ada hafalan kita. Karena Allah kasih kecerdasan, Allah kasih daya ingat, Allah kasih kemudahan, Allah kasih lisan. Mereka 1 tahun Al-Fatihah ini. Kan kita mikir ya, gimana hisab di hari kiamat? Wa an umrihi fima afnah. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan. Waktu ditanya sama Allah. Ada saudara-saudara kita 1 tahun Al-Fatihah 1 tahun. Kita dengan mudah semua akses. Gak ada hafalannya. Gak deket sama Allah. Buang-buang waktu. Nanti ngobrol sana, ngobrol sini. Udah gitu haram lagi pembicaraannya. Gimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita kepedean, lalu merasa ujub dengan apa yang kita lakukan, tambah berantakan lagi diri kita. Jadi justru yang
kita harus kesihani seringkali diri kita, jemaah. Yang kita harus merasa diri, yang harus kita pandang rendah itu diri kita, bukan mereka. Gitu. Atau bayangin, mereka jarak dari tempat beliau-beliau itu ke sini jauh loh, jauh. Lebih jauh dari banyak di antara hadirin. Saya nggak mengatakan semua ya, tapi banyak, mungkin lebih jauh dari setengah hadirin sekalian di sini. Lalu ketika mereka datang ke sini, daya serap mereka nggak semudah kita, tapi tetap datang setiap pekan, tetap berjuang, tetap ini. Terus terang ya, kecepatan saya bicara di sini itu menyulitkan mereka. Kecepatan saya bicara di setiap pekan ini, dan banyak pihak mengatakan saya nih lambat kalau bicara. Banyak yang ngasih, kenapa bicaranya nggak kayak khutbah Jumat? Ya karena ini hari Sabtu gitu. Maksud saya, tenang. Beda. Nabi SAW tuh kalau khutbah, kalau bicara tuh beda. Di kulli maqam maqal. Setiap momen itu ada cara bicara. Tapi maksudnya banyak yang kasih masukan. Misalnya kecepatan saya bicara, misalnya di Riyadhus Shalihin itu bagi mereka terlalu lambat. Pembicaraan saya seperti ini, bagi teman-teman tuli itu terlalu cepat. Terlalu cepat. Kalau saya punya majelis dengan mereka secara khusus, saya harus kurangi kecepatan saya mungkin di 40% sampai 50% dari seperti ini. Harus pelan-pelan. Gitu. Artinya, saya tahu persis ketika mereka datang dari jauh ke sini setiap pekan, dengan segala keterbatasan, mereka sangat kesulitan memahami apa yang saya sampaikan. Kenapa? Walaupun udah dibantu ya, karena kecepatan saya bicara itu tidak sesuai dengan standar mereka. Ya. Tapi mereka tetap datang. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah nanti dari kiamat? Kita dikasih semuanya. Tapi effort kita bagaimana? Semangat kita seperti apa? Bagaimana pertanggungjawaban kita tentang lisan kita dan tentang telinga kita? Itu poin. Itu yang harus kita renungkan hadirin. Dan mereka nggak ngeluh gitu. Mereka bersyukur. Bahkan mereka ngiri sama antum. Itulah hadirin sekali. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan hisab pada hari kiamat. Mintalah kepada Allah. Allah mahasibni hisaban yasira. Mudahkan kita hisab. Kalau perlu nggak ada hisab, nggak ada azab pada hari kiamat. Dan kita tahu dosa-dosa kita banyak, kesalahan-kesalahan kita banyak, kekhilafan kita banyak. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu nafi' dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menjaga seluruh kita, baik teman-teman dengar dan teman-teman tuli. Dan semoga Allah SWT memberkahi apa yang kita pelajari dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang membantu pengurusan jenazah di bulan mulia. Ketika kita masih diberikan waktu di bulan mulia ini, cara terbaik mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan waktu istimewa ini untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Semoga kelak saat tutup usia, ada banyak bekal amal yang kita bawa menuju akhirat. Di bulan mulia ini, terbuka kesempatan berinfak untuk pengurusan jenazah bersama Muhajir Project Janais, dengan target program sepanjang 2024 mencakup dan total dana program sekitar 775 juta rupiah. Ambil bagian dalam pengurusan jenazah, raihlah pahala berlipat ganda di bulan mulia. Salurkan donasi Anda melalui